Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Hari ini, kita akan memulai perjalanan mendalam ke dalam dunia yang menarik dan semakin relevan, yaitu manajemen bisnis Islam. Di era globalisasi ini, di mana nilai-nilai etika dan keberlanjutan menjadi semakin penting, pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam praktik bisnis menjadi sangat krusial. Manajemen bisnis Islam bukan sekadar gabungan dari kata manajemen dan Islam. Ini adalah paradigma bisnis yang unik, yang berakar pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta bertujuan untuk mencapai kesuksesan duniawi dan ukhrawi. Dalam perkuliahan ini, kita akan menjelajahi bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dapat diintegrasikan ke dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus pada fondasi dari manajemen bisnis Islam, yaitu definisi, ruang lingkup, dan tujuannya. Pemahaman yang kuat tentang ketiga aspek ini akan menjadi landasan bagi pemahaman kita tentang topik-topik selanjutnya. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen bisnis Islam. Penjelasan singkat mengenai judul dan subtopik. Pengantar manajemen bisnis Islam. Judul ini mengindikasikan bahwa mata kuliah ini akan memberikan gambaran umum atau pengenalan tentang konsep dan praktik manajemen dalam konteks bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana ajaran Islam mempengaruhi pengambilan keputusan, strategi, dan operasional dalam sebuah organisasi bisnis. Definisi. Kita akan membahas definisi manajemen bisnis Islam secara komprehensif, membedakannya dari manajemen bisnis konvensional, dan mengidentifikasi karakteristik utamanya. Definisi ini akan memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam praktik bisnis. Ruang lingkup. Kita akan mengeksplorasi berbagai aspek yang tercakup dalam manajemen bisnis Islam, termasuk produksi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan etika bisnis. Pemahaman tentang ruang lingkup ini akan membantu kita melihat bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam setiap fungsi bisnis. Tujuan. Kita akan mengidentifikasi tujuan utama dari manajemen bisnis Islam, yang tidak hanya mencakup pencapaian keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan sosial. Dengan demikian, materi ini akan memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang manajemen bisnis Islam. Rekan-rekan mahasiswa, dalam perjalanan kita mempelajari manajemen bisnis Islam, ada dua tujuan utama yang ingin kita capai. Pertama, kita akan membangun pemahaman yang kokoh tentang apa itu manajemen bisnis Islam. Ini mencakup kemampuan untuk menjelaskan definisi, ruang lingkup, dan tujuan dari sistem manajemen ini. Kita akan menggali lebih dalam untuk memahami bahwa manajemen bisnis Islam bukan sekadar bisnis biasa yang diberi label Islami. Ini adalah sistem yang unik, dengan landasan nilai dan prinsip yang berbeda. Kita akan mempelajari bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial tercermin dalam setiap aspek bisnis, mulai dari produksi hingga pemasaran. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi ruang lingkup manajemen bisnis Islam. Ini akan membantu kita melihat bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam berbagai fungsi bisnis, seperti keuangan syariah, pemasaran yang etis, dan manajemen sumber daya manusia yang adil. Kita akan memahami bahwa manajemen bisnis Islam mencakup seluruh spektrum kegiatan bisnis, bukan hanya sebagian. Yang tak kalah penting, kita akan memahami tujuan dari manajemen bisnis Islam. Ini bukan hanya tentang mencari keuntungan materi, tetapi juga tentang mencapai keberkahan, kesejahteraan sosial, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melihat bagaimana bisnis dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Tujuan pembelajaran kedua adalah untuk membedakan antara manajemen bisnis Islam dan manajemen bisnis konvensional. Ini penting karena seringkali ada kesalahpahaman tentang perbedaan antara keduanya. Kita akan mengidentifikasi perbedaan mendasar dalam landasan nilai, tujuan, etika, dan konsep kepemilikan. Kita akan melihat bagaimana manajemen bisnis konvensional cenderung fokus pada maksimalisasi keuntungan, sementara manajemen bisnis Islam mengutamakan keseimbangan antara keuntungan materi dan non-materi. Kita juga akan membahas bagaimana etika bisnis dalam Islam berbeda dengan etika bisnis konvensional, yang seringkali lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kepentingan perusahaan. Dengan mencapai kedua tujuan pembelajaran ini, diharapkan rekan-rekan mahasiswa akan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang manajemen bisnis Islam dan mampu menerapkannya dalam praktik bisnis. Ini akan membekali Anda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin bisnis yang beretika dan bertanggung jawab, yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga di akhirat. Manajemen bisnis Islam adalah lebih dari sekadar menjalankan bisnis.
Ini adalah sebuah paradigma yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam setiap aspek pengelolaan bisnis. Secara sederhana, dapat kita definisikan sebagai proses pengelolaan kegiatan bisnis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Ini berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam bisnis, mulai dari perencanaan hingga pengendalian, harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan bisnis yang tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari keberkahan dan manfaat bagi masyarakat. Inti dari manajemen bisnis Islam terletak pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Bisnis Islam tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan. Ini berarti memperlakukan karyawan dengan adil, menyediakan produk dan layanan yang halal dan bermanfaat, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, manajemen bisnis Islam adalah sebuah sistem yang holistik, yang mencakup seluruh aspek bisnis dan didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Ini adalah pendekatan yang tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesuksesan duniawi, tetapi juga untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkup manajemen bisnis Islam sangat luas dan mencakup berbagai aspek kegiatan bisnis. Pertama, dalam produksi dan operasi, fokus utamanya adalah memastikan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan bukan hanya halal, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Ini berarti menghindari produksi barang-barang yang merusak atau diharamkan. Kedua, dalam keuangan, prinsip syariah menjadi landasan utama. Pengelolaan keuangan harus bebas dari riba, spekulasi yang tidak sehat, dan praktik-praktik yang melanggar prinsip keadilan. Zakat juga merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan dalam bisnis Islam. Ketiga, dalam pemasaran, kejujuran dan transparansi adalah kunci. Pemasaran harus dilakukan dengan cara yang tidak menipu atau menyesatkan, dan harus menghindari promosi produk atau jasa yang diharamkan. Keempat, dalam sumber daya manusia, perlakuan yang adil terhadap karyawan adalah prioritas. Karyawan harus diberikan hak-hak mereka sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Lingkungan kerja yang islami juga harus diciptakan, di mana nilai-nilai moral dan etika dijunjung tinggi. Terakhir, etika bisnis menjadi landasan bagi semua kegiatan bisnis. Nilai-nilai moral dan etika Islam harus tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis. Ini berarti menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, ruang lingkup manajemen bisnis Islam mencakup seluruh aspek kegiatan bisnis, dari produksi hingga etika, dan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. G. Tujuan manajemen bisnis Islam melampaui sekadar pencapaian keuntungan materi. Pertama, adalah mencapai keuntungan yang halal dan berkah. Ini berarti bahwa keuntungan yang diperoleh harus berasal dari kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan. Keberkahan dalam keuntungan juga menjadi prioritas, yang berarti bahwa keuntungan tersebut membawa manfaat tidak hanya bagi pemilik bisnis, tetapi juga bagi masyarakat luas. Kedua, manajemen bisnis Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat. Ini mencakup pemilik bisnis, karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan ini tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari aspek spiritual dan sosial. Bisnis Islam berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan harmonis, menyediakan produk dan layanan yang berkualitas bagi pelanggan, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Ketiga, tujuan lainnya adalah menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Bisnis Islam menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, bisnis Islam berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan berkontribusi pada upaya pelestarian alam. Terakhir, dan yang paling utama, tujuan dari manajemen bisnis Islam adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti bahwa setiap kegiatan bisnis dilakukan dengan niat yang tulus untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti perintahnya. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan akhir yang menjadi landasan bagi semua tujuan lainnya. Dengan demikian, manajemen bisnis Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan yang lebih tinggi, seperti kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan mendasar antara manajemen bisnis konvensional dan Islam terletak pada landasan nilai yang mendasarinya.
Manajemen bisnis konvensional berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi kapitalis, yang menekankan pada persaingan bebas, maksimalisasi keuntungan, dan kepemilikan pribadi yang mutlak. Sebaliknya, manajemen bisnis Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan pada keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Perbedaan ini tercermin dalam tujuan utama dari masing-masing sistem manajemen. Manajemen bisnis konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, seringkali dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Sementara itu, manajemen bisnis Islam bertujuan untuk mencapai keuntungan yang halal dan berkah, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Perbedaan lainnya terletak pada etika bisnis. Dalam manajemen bisnis konvensional, etika bisnis cenderung fleksibel dan disesuaikan dengan kepentingan perusahaan. Sementara itu, dalam manajemen bisnis Islam, etika bisnis sangat ketat dan berlandaskan pada nilai-nilai moral dan agama. Setiap keputusan bisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan. Terakhir, terdapat perbedaan dalam konsep kepemilikan. Dalam manajemen bisnis konvensional, kepemilikan pribadi dianggap mutlak. Pemilik bisnis memiliki hak penuh untuk mengelola dan menggunakan aset perusahaan sesuai dengan kehendak mereka. Namun, dalam manajemen bisnis Islam, kepemilikan dianggap relatif. Segala sesuatu dianggap sebagai milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dan menggunakan aset tersebut dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, manajemen bisnis Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola bisnis, yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan materi dan non-materi, serta pada tanggung jawab sosial dan moral. Penerapan manajemen bisnis Islam memerlukan integrasi yang menyeluruh dari prinsip-prinsip syariah ke dalam setiap aspek operasional perusahaan. Pertama, dalam sistem manajemen, prinsip syariah bukan hanya sekadar tambahan, tetapi menjadi landasan utama. Ini berarti bahwa setiap proses, mulai dari perencanaan strategis hingga pengendalian operasional, harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua, dalam struktur organisasi, transparansi dan keadilan menjadi kunci. Kepemimpinan harus dijalankan dengan amanah dan tanggung jawab, memastikan bahwa setiap anggota organisasi diperlakukan dengan adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Struktur organisasi juga harus dirancang untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan yang partisipatif. Ketiga, pengambilan keputusan dalam bisnis Islam didasarkan pada nilai-nilai Islam dan etika bisnis. Ini berarti bahwa setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang, dengan memperhatikan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Keputusan juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Keempat, bisnis Islam memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi sosial yang positif bagi masyarakat dan lingkungan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan zakat, infak, dan sedekah, serta mendukung program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisnis Islam juga harus berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan berkontribusi pada upaya pelestarian alam. Dengan demikian, penerapan manajemen bisnis Islam memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Ini bukan hanya tentang mencapai keuntungan materi, tetapi juga tentang menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa manajemen bisnis Islam adalah sistem pengelolaan bisnis yang komprehensif dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Ini bukan sekadar bisnis biasa yang diberi label Islami, tetapi sebuah paradigma yang unik, dengan landasan nilai dan prinsip yang berbeda. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, bisnis dapat mencapai kesuksesan yang seimbang, baik di dunia maupun di akhirat. Kesuksesan dunia diukur dari pencapaian keuntungan yang halal dan berkah, serta kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Kesuksesan akhirat diukur dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperoleh melalui ketaatan pada perintahnya dan pelaksanaan amanah dengan baik. Manajemen bisnis Islam bukan hanya tentang mencari keuntungan materi, tetapi juga tentang menciptakan bisnis yang berkelanjutan, memberikan manfaat bagi semua pihak, dan mencapai keberkahan. Ini adalah sebuah sistem yang holistik, yang mencakup seluruh aspek bisnis,
mulai dari produksi hingga etika, dan didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Dengan demikian, manajemen bisnis Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola bisnis, yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan materi dan non-materi, serta pada tanggung jawab sosial dan moral. Diharapkan, pemahaman tentang manajemen bisnis Islam dapat menginspirasi kita untuk menjadi pelaku bisnis yang beretika dan bertanggung jawab, yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga di akhirat. Demikianlah materi yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif rekan-rekan mahasiswa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.